Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menampilkan topik 7 yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Pertama-tama, apa pengertian dari negara? Apa itu negara? Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan, yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Oke, di slide selanjutnya, terdapat sebuah gambar tentang dua orang yang bermain-main dengan hukum, bermain-main terhadap hukum dengan kekuasaan ataupun harta yang mereka miliki. Gambaran ini bukanlah hukum Indonesia yang sebenarnya. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan T.K.B. Sabarudin pada tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Teori negara hukum dari Cronenberg ini dianut oleh negara-negara modern. Dari bunyi alinea keempat pembukaan Undang-Undang NRI 1945 ini, dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945, di mana dalam pertimbangannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Keempat, pertahanan. Dan ketiga pertahanan, dan keempat, menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PT-UN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA,
tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Menanya dari kita bertanya-tanya, mengapa banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Siapa aparat penegakan hukum atau badan peradilan yang ada di Indonesia? Jawabannya, karena mereka masih melakukan praktik KKN yang merugikan keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat melalui pajak, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Padahal ketika bangsa Indonesia memasuki era reformasi, masalah-masalah tersebut telah menjadi perhatian dan target bersama untuk diberantas atau dihilangkan. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Konstitusional. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara itu sendiri. Banyak orang mengartikan konstitusional dengan berbagai macam arti. Tetapi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisir dengan dan memulai hukum yang sudah ditetapkan. Substansi konstitusi. Substansi konstitusi adalah isi dari suatu konstitusi negara mengenai jaminan dan hak negara dan warga negara serta memilih mana yang penting dan mana yang harus dicantumkan dalam konstitusi agar hasilnya dapat diterima baik oleh mereka yang melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi 3 hal pokok, yaitu 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. 2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Sejarah konstitusional di Indonesia. Kita akan menjelaskan sedikit tentang sejarah konstitusional di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang, hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusannya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut. Masih banyak perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, penegakan hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu,
pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Di slide selanjutnya, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Cicero menyatakan ubi societas ibi lus, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajiban. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus sandal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Baiklah, ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus sandal jepit. Dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu, sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia, dengan berbagai judul berita seperti salah satunya Indonesians have new symbol for injustice, sandals. Apa sebenarnya yang sedang terjadi ketika kita menyimak peristiwa ini? Ada yang menyebut sebagai dicederainya rasa keadilan bagi masyarakat kecil. Pada kasus sandal jepit ini, di satu sisi 2 orang aparat yang sebenarnya mampu membeli lagi sandal jepit baru, merasa pantas untuk menegakkan keadilan dengan menginterogasi bocah pencuri sandal jepit. Dan bocah tersebut mengakui perbuatannya, karena menganggap sang pelaku masih di bawah umur dan berpegang pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang diberlakukan di wilayah hukum NKRI, maka kasus ini seharusnya diselesaikan melalui proses pembinaan bukan jalur hukum. Sehingga pihak kepolisian memanggil orang tua sang pelaku pencuri sandal jepit tersebut dengan tujuan agar anak itu tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan peristiwa ini dianggap selesai dengan aksi orang tua menegur anaknya untuk tidak mengulangi perbuatannya di depan sang pemilik sandal jepit. Namun di sisi lain, menurut versi orang tua, merasa tidak bisa menerima pengaduan sang buah hati, yaitu sang bocah pencuri sandal jepit, mengaku dianiaya. Si orang tua merasa dicederainya rasa keadilan bagi masyarakat kecil, ditandai dengan penganiayaan atas anaknya hanya karena mencuri sandal jepit. Sehingga aksi orang tua melaporkan aparat digambarkan sebagai berusaha bangkit menegakkan keadilan yang akhirnya kasus tersebut diproses secara hukum. Hingga 11 Juli lalu, kasus ini dibawa ke penuntut umum dan mulai disidang. Tapi tidak dilakukan penahanan pada pelaku atas jaminan orang tuanya. Pendapat saya tentang kasus barusan, dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat akan kacau. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi itu yang ditampilkan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan hukum di Indonesia. Akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.